tamu berikutnya adalah orang atau penggagas dari sebuah platform untuk mencegah orang depresi, frustrasi, atau menghadapi tekanan-tekanan hidup sehingga ujungnya bisa saja kemudian punya keinginan bunuh diri. Nah, dia adalah Airin Erika Sulu. Iya, panggilannya? Rene aja, Bang. Rene. Iya. Rene, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Oke, Iya. umurmu berapa kalau boleh tahu? Umur aku sekarang 24 tahun. 24 tahun. Iya. Tapi apa betul Rene dan teman-teman itu punya usaha, kegiatan atau aktivitas untuk membantu orang-orang yang mengalami tekanan hidup, Iya. mengalami masalah-masalah, frustrasi, Iya, betul. atau depresi? Betul itu ya? Betul, betul. Jadi usaha apa ini namanya? Namanya curhatinaja.idn. Curhatinaja.idn. Yes, Oke, benar. ini sebuah platform ya? Iya, sebuah platform. Ini startup juga? Iya, bisa dibilang ya semacam lah ya. Semacam, oke. Tapi sebuah platform Platform online. yang ya. menawarkan jasa apa? Jasa curhat core-nya itu. Jasa curhat. Betul, jasa curhat. Nah, coba ceritakan secara sederhana dulu jasa yang kamu tawarkan apa ini? Jasa yang aku tawarkan ini ya core-nya memang curhat gitu ya. Bagaimana orang itu meluapkan isi hatinya, emosinya, dia mau nangis ya kita dengerin gitu. Dia mau cerita ya kita dengerin gitu. Sampai akhirnya jasa ini berkembang juga nggak cuma sekedar curhat, tapi dia ada konsultasi dengan psikolog, terus sampai ke assessment dan juga sampai ke psikoterapi gitu sih. Tadinya by phone? Iya, kita dari awal sudah menyediakan itu via chat, call, Oh, chat juga ya? chatting juga bisa. Oke. Chatting, call, video call, sampai sekarang juga bisa tatap muka gitu. Oh, oke. Bisa ketemu. Baik, jadi kalau ada orang konsultasi lewat media chatnya apa ya? Bisa media WhatsApp, atau DM Instagram, atau Telegram juga bisa, tergantung klien atau yang kami Pakai sebut. platform yang mana? Helpy pengennya yang mana. Oke, terus kemudian by phone juga bisa? By phone, telepon bisa. Dan kalau mau ketemu karena nggak puas, face to face ini juga bisa? Yes, bisa. Kalau ada helpernya atau psikolognya di kota dia. Helper ini adalah? Kalau helper itu dia sarjana psikologi atau pendengarnya. Oh, yang mendengarkan Betul, curhatan itu. Betul. Terus kalau orang yang curhat disebut? Helpy. Oh, helpy. Yes, ini benar. Klien gitu ya? Kliennya helpy. Oke, pasien. Iya, semacam Tanda ya. kutip ya? Betul. Oh, itu helpy. Iya. Terus yang satu lagi disebut? Expert. Expert itu psikolog. Loh, tadi kan helper juga psikolog. Oh ya, jadi bedanya kalau helper itu sarjana psikologi. Sarjana psikologi itu hanya S1. Oh, oke. Kalau expert? Expert psikolog. Psikolog itu harus yang sudah sekolah S2, mengambil magister profesi. Ini basic ilmuannya ada psikologi lah, yang helper. Jadi dia nggak sembarangan ya. Iya, Karena betul. gini, banyak sekali orang yang curhat kepada orang yang salah, sehingga akibatnya juga bisa negatif ya. Iya. Malah tambah persoalan. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan, Rene, kita simak dulu tayangan berikut ini. Curhatinaja.idn adalah sebuah wadah pertemuan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan secara psikologis. Airin Erika Sulu atau yang akrab disapa Rene adalah founder curhatinaja.idn. Awalnya, Rene sering diminta untuk mendengar keluh kesah tentang kesehatan mental. Sampai di tahun 2020, ia pun menggagas platform ini. Para klien atau yang disebut helpy
akan mendapatkan konseling dari expert dan helper yang tidak hanya mendengarkan curhatan saja. Para konselornya pun bukan sembarangan. Expert adalah lulusan magister psikologi dan helper adalah lulusan sarjana psikologi. Menurut pengalaman aku ya, setelah dicurhatin aja itu sangat bermanfaat sih untuk kesehatan mental. Karena saya pribadi kan nakes nih ya, jadi berpikir ternyata kesehatan itu tidak hanya fisik saja. Curhatinaja.idn menyediakan pilihan paket untuk curhat, baik tatap muka, chatting, atau video call. Kedepannya, Rene ingin memiliki helper di setiap kota untuk bisa lebih banyak membantu mereka yang mengalami kesehatan mental. Rene, kamu kan masih muda, tapi sudah menampung permasalahan orang-orang yang depresi. Itu kan tidak mudah. Nah, Rene sendiri latar belakang pendidikannya apa? Aku psikolog. Psikolog, psikologi. artinya yang expert tadi ya? Iya, sedang menunggu wisuda sih. Tinggal menunggu wisuda. Iya. Itu artinya pendidikanmu S2? Iya, betul. S2 bidang? S2 Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi. Oke, ya. Nah, dari mana muncul pikiran untuk membuat kegiatan usaha seperti ini? Munculnya itu bisa nggak sih Bang kalau aku bilang tuh iseng awalnya. Iseng. Iya. Oke, iseng-iseng tapi jadi usaha yang menarik ya. Iya betul, iseng. Isengnya kenapa? Karena waktu aku lulus S1 wisuda nih kan, SPSI gitu kan. Terus waktu orang ngucapin selamat, ditambahin curhatan di bawah gitu. Oke, apa curhatan pertama yang kamu ingat itu? Macam-macam karena nggak cuma 1-2 gitu Bang, jadi ada beberapa. Jadi mengucapkan selamat terus kamu dianggap psikolog ini iya, ya, terus betul. semua orang langsung curhat gitu. Iya, terus kayak boleh nggak sih nanya-nanya gitu, gitu kan awalnya. Terus? Awalnya yang kenal-kenal, lama-lama merambah nih ke yang stranger, mulai jadi DM request. Orang-orang yang tidak dikenal Iya. itu juga mulai bertanya. Terus akhirnya aku pikir kayaknya orang-orang tuh ada demand gitu ya, butuh ya untuk curhat, untuk nge-spill gitu. Karena aku pribadi juga pengalaman ada masa-masa di mana aku nggak bisa cerita sama circle aku, teman nggak bisa, pasangan nggak bisa, keluarga nggak bisa. Jadi sometimes we need strangers to talk gitu. Wah, ini menarik ini ya. Iya. Selama ini orang berpikir hanya kepada orang terdekat, keluarga, lingkungan yang dikenal kita bisa curhat. Ternyata ada kebutuhan untuk curhat pada seseorang yang kita nggak kenal gitu ya? Yes, bisa. Karena bisa jadi jangan-jangan sumber masalahnya ya circle itu sendiri. Jadi mau cerita sama siapa, gitu sih. Baik, jadi ini udah berapa lama jasa ini? Jasa ini itu dari Agustus tahun 2020, berarti sekitar 2 tahun lebih 5 bulanan. Udah cukup lama, banyak yang curhat di sini? Cukup banyak, sekitar 2.000 lebih lah. Sudah ada yang menjadi klien kami. 2.000 orang udah curhat di sini? Iya. Ini rata-rata usia mereka berapa? Bisa diketahui atau tidak? Bisa, tapi cukup unik sih dicurhatin ini karena rentang usianya jauh. Mulai dari yang anak SMP usia 15 tahun sampai bapak-bapak yang sudah usia 56 tahun pun pernah itu jadi aku klien. itu. Pakai nama samaran. Calon klien. Bukan, aku sudah. Ternyata diam-diam ya. Iya, sudah konsultasi di situ. Oke, jadi rentangnya begitu jauh ya, dari SMP sampai usia 56 tahun. Betul. Laki atau perempuan yang paling banyak curhat? Curhat, lebih banyak perempuan ya tetap. Tapi laki-lakinya juga tidak sedikit gitu. Oke. Jadi nggak jauh sih perbedaan persenannya. Oke. Masalah apa yang paling dominan? Tentu ya kalau ngebahas masalah biasanya itu terkait cinta. Cinta, gitu. memang cinta ini memang bikin masalah. Betul. Tapi cintanya sebenarnya macam-macam Bang. Kayak cinta sama nggak orang cuman tua pada anak, anak pada orang tua, cinta saudara. Terhadap pekerjaan, cinta cinta terhadap uang juga bisa jadi masalah itu. Oh iya. Cinta pada uang itu juga masalah ya. Betul. Ada ya masalahnya ya. Ada. Oke, karena yang dicintai nggak datang-datang. Itu bisa jadi itu kayaknya. Nah, coba ceritakan ya dari pengalaman
hal-hal yang sifatnya unik atau yang menjadi catatan buat Rene dan teman-teman tentang orang-orang yang curhat. Karena aku dengar ada yang hamil ya, pacaran, kemudian ditinggal gitu ya. Ada sugar daddy-nya gitu ya, Iya. macam-macam. Jadi sampai hal-hal seperti itu diceritakan. Betul. Terus apa lagi coba? Macam-macam sih, banyak banget Bang. Tapi memang yang berkesan untuk kita gitu ya, terkait waktu itu sih kalau aku yang paling berkesan seorang ibu yang dia itu minta sesi dengan aku via Zoom. Dia minta sesi dengan aku via Zoom, terus dia punya masalah dengan suaminya. Dan dia kena KDRT lah ya, terus dia bilang, "Mbak, mau nggak ngelihat luka aku?" gitu. Dan waktu itu lagi Zoom, dia buka lukanya di sebelah sini, dan itu masih berdarah. Aduh. Yang aku melihatnya juga nggak kuat gitu sebenarnya ya, nggak kuat. Tapi dia nangis, dia cerita, terus di tengah-tengah dia cerita, tiba-tiba dia bilang, "Mbak, maaf banget, suami saya pulang." Dan akhirnya dia cepat-cepat nutup Zoom-nya dan sesinya selesai. Gitu. Jadi sampai sebegitunya cerita-cerita kalian tuh macem-macem. Ada yang seperti itu, ada juga yang sampai punya intensi untuk suicide gitu ya. Bunuh diri ya. Untuk bunuh diri, terus ada yang dia hamil tapi anak mantannya. Tunggu. Oh, ini kejadiannya sama mantannya, terus dia hamil. Iya, dia sudah menikah tapi memilih untuk mengandung anak mantan. Oh. Padahal dia udah menikah. Iya. Tapi hamilnya mau dengan mantan. Iya. Terus nasihatmu apa untuk orang-orang seperti ini ya? Atau nasihat kalian apa ini? Sebenarnya kalau kami sendiri itu fokusnya itu tidak memberikan nasihat. Karena every problems itu sudah ada solusinya. Dan biasanya orang itu udah tahu solusinya apa. Tinggal kita itu men-trigger mereka menggali solusi dari diri mereka yang terbaik itu apa. Karena pilihan solusi itu banyak. Kita hadir untuk memberanikan mereka memilih satu solusi yang menurut mereka paling tepat. Begitu. Saya sudah menyiapkan tali, saya sudah menggantung tali itu, dan kepala saya sudah masuk ke dalam. Dan anaknya melihat kejadian tersebut.